Seaplane itu pada dasarnya adalah sebuah pesawat yang bisa take off dan landing di air. Jadi kalau tantangan utamanya sebenarnya ya termasuk SDM, kemudian infrastrukturnya. Iya. Yang paling utama juga itu sebenarnya adalah regulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan naik pesawat tapi mendarat langsung di atas permukaan laut? Itulah konsep seaplane, pesawat amfibi yang bisa lepas landas dan mendarat di atas permukaan laut. Dan menariknya, itu bukan cuma mimpi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini tengah merintis pengoperasian seaplane pertama di kawasan timur Indonesia. Di tahun 2025, Pemprov Sulsel mengalokasikan 17 miliar rupiah dari APBD untuk memulai uji coba seaplane pertama yang berbasis di Center Point of Indonesia, Makassar. Untuk tahap awal, rute perjalanannya diharapkan dapat menjangkau pulau-pulau tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T, seperti Selayar, Pangkep, Bulukumba, hingga kawasan konservasi Taka Bonerate. Mengurangi waktu tempuh dari berjam-jam menjadi hitungan menit, menjadi transportasi evakuasi medis logistik cepat, bahkan juga membuka potensi pariwisata island hopping yang selama ini masih terhambat akses. Tapi tentu saja ada banyak sekali tantangan dalam membangun proyek ini. Dan pertanyaannya, apakah yang harus disiapkan agar moda ini bisa berkelanjutan dan inklusif? Apakah secara teknis wilayah pesisir Sulsel ini cocok untuk seaplane? Nah, untuk menjawab hal tersebut telah hadir bersama kami di studio Unhas TV Ketua Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Ada Bapak Dr. Insinyur Hairul Pautonan STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, selamat datang di Unhas TV dan sekali lagi terima kasih sudah hadir di Unhas Speak Up, Pak. Terima kasih. Ya, kabar hari ini gimana, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Sudah siap mendarat di atas permukaan laut, Pak? Insya Allah selalu siap. Insya Allah siap ya pemirsa. Padahal baru dirintis sekarang sudah siap mendarat langsung. Insya Allah. Oke. Ya, sebelum kita tanya-tanya kenapa sesiap ini Pak Hairul untuk mendarat di atas permukaan laut, mungkin masyarakat kita sebagian masih meraba-raba, Pak. Apa sih sebenarnya konsep seaplane itu sendiri? Karena kan mungkin ini masih terdengar baru bagi sebagian masyarakat. Kalau dipikir-pikir, bisa mendarat lepas landas di atas permukaan laut, Pak? Iya. Bisa tidak? Bisa. Kenapa bisa? Ya mungkin bisa dijelaskan konsep sederhana dari seaplane itu dan cara kerjanya itu seperti apa, Pak? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya kepada seluruh pemirsa Unhas TV. Terima kasih juga kepada pimpinan Unhas TV yang sudah mengundang, terutama kepada host. Thank you. Baik, seaplane ini pada dasarnya kan adalah pesawat ya. Iya. Pesawat. Mungkin bisa diperlihatkan PPT saya bahwa seaplane itu pada dasarnya adalah sebuah pesawat yang bisa take off dan landing di air. Iya. Entah itu di laut, entah itu di danau, ataupun di sungai yang memang memenuhi persyaratan untuk tempat take off dan landing. Iya. Karena seaplane ini tentu tidak bisa sembarang tempat untuk bisa take off dan landing. Membutuhkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Iya. Seperti itu. Nah, seaplane ini juga ada yang namanya
flying boat, dan ada juga yang namanya float ya. Iya. Jadi dia seperti kalau di kapal itu ada yang seperti ini ya. Ini ada pelampungnya. Kemudian itu di sana badannya yang menjadi pelampung. Kalau yang di sana namanya flying boat, kalau ini namanya float plane. Nah, kenapa bisa mendarat di air? Ya, saya juga pusing sebenarnya dikatakan mendarat padahal di air ya. Iya, betul, Pak. Tapi oke lah, kita terima saja bahwa landing dan take off di air. Nah, inilah yang membuat dia bisa mendarat karena dia punya daya apung. Oke. Nah, dia punya daya apung, baik itu yang float plane maupun yang flying boat, sehingga dia bisa mendarat atau bisa landing dan take off di air. Nah, berbeda kan kalau pesawat yang seperti biasanya kita lihat yang mendarat di darat, itu kan punya roda. Tetapi jangan salah, di pesawat ini pun ada yang menggunakan roda, yang masuk kategori amfibi ya, pesawat amfibi. Jadi bisa dia mendarat di darat, bisa juga di air. Oke. Ada yang seperti itu. Betul. Jadi dia punya roda. Baik yang model seperti ini maupun yang model flying boat. Seperti itu. Jadi pada dasarnya seaplane adalah pesawat. Ya, seaplane adalah pesawat yang bisa beroperasi di laut, terutama take off dan landing pada kondisi perairan yang relatif tenang. Artinya tidak banyak atau tidak terlalu tinggi gelombangnya. Seperti itu. Ya, makanya disebut pesawat amfibi ya Pak, bisa mendarat di air, bisa juga mendarat di daratan sendiri karena punya roda dan punya juga dua-duanya seperti ini ya Pak. Tetapi tidak semua seaplane itu punya roda. Oke. Nah, berarti tidak semuanya juga disebut pesawat amfibi ya Pak? Ya, tidak semua, karena yang dikatakan amfibi itu kan yang bisa naik ke darat, bisa turun ke air gitu loh. Oke. Menelan biaya pasti dengan biaya yang cukup besar ya Pak. Apa sebenarnya seberapa besar urgensi pengembangan transportasi kepulauan ini di Sulawesi Selatan seperti tadi di pulau-pulau 3T itu Pak, Selayar, Pangkep, Bulukumba. Seberapa besar urgensi dari pengembangan proyek ini, Pak? Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu cukup bagus ya. Menurut saya itu urgent. Dalam artian untuk membuka potensi misalnya wisata. Iya kan? Kemudian potensi bisnis perikanan. Ya. Kita tahu bahwa Pulau Sulawesi Selatan ini kan memiliki banyak pulau, betul terutama sekali. di Kabupaten Pangkep dan Selayar. Nah, dan itu sangat sulit untuk dijangkau. Ya, kalau kita menggunakan kapal itu bisa belasan jam baru tiba di tujuan. Nah, di sisi lain wisatawan ataupun bisnis perikanan tentu tidak mau kalau terlalu lama dalam perjalanan. Seperti itu. Jadi menurut saya itu sangat urgent di dalam pengembangan kawasan kepulauan yang ada di Sulawesi Selatan. Karena kalau memakan waktu yang berjam-jam itu Pak, mengurangi minat mereka. Iya, betul. Malas. Bagaimana seaplane ini bisa menjadi solusi konektivitas antar pulau dibandingkan kapal sebelumnya, kapal cepat atau kapal reguler, Pak? Ya, jadi begini, kalau saya punya pemikiran antara seaplane dan kapal itu tentu saja memiliki pasar yang berbeda. Jadi pada dasarnya tetap tidak akan saling menggantikan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa seaplane itu tidak murah dalam operasionalnya. Nah, oleh sebab itu pasarnya menurut saya adalah pasar untuk katakanlah misalnya kegiatan bisnis, contohnya wisata,
kemudian bisnis perikanan, misalnya ada di pulau tertentu yang pulau luar Pangkep misalnya, ada di situ potensi ikan yang harga tinggi, tetapi membutuhkan waktu pengiriman yang cepat, maka kehadiran seaplane itu sangat dibutuhkan. Nah, karena memang seaplane ini bisa bergerak cepat. Ya. Kecepatannya relatif tinggi, bisa sampai 200 km per 370 km per jam. Jadi sangat cepat. Bayangkan ya, kalau kapal ya cuma berapa knot saja, sangat kecil. Ditambah lagi ya sarana dan prasarana pendukung untuk pelabuhan juga itu relatif membutuhkan biaya untuk pembangunannya relatif tinggi ya, dibandingkan seaplane yang gratis, air gratis kan, air laut gratis. Itu jadi menurut saya itu sangat urgent, penting ya dalam pengembangan seaplane, dan tidak saling menggantikan sebenarnya, karena masing-masing punya pasar. Pasar seaplane tentu karena biayanya tinggi, maka akan berbeda dengan pasar kapal laut, kapal reguler, dan juga kapal-kapal cepat itu. Ya, dua-duanya sama transportasi, tapi pasarnya beda, Pak. Iya, pasarnya seaplane digunakan ketika itu dibutuhkan. Beda dengan kapal reguler, bisa dipakai setiap saat, setiap hari, karena ya itu lagi Pak, kembali kepada biaya pemakaiannya. Oke. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi kalau misalnya kebutuhannya mendesak, tentu kita butuh seaplane. Ya, saya kira solusinya adalah seaplane. Misalnya mendesak itu tadi bisnis. Mungkin kemudian evakuasi darurat, bencana ya, pelayanan kesehatan, kunjungan pemerintah ke suatu pulau. Misalnya Pak Gubernur mau ke pulau Kapuposang misalnya, langsung terbang aja Pak. Langsung terbang, nah, itu kan langsung pulang. Tapi kalau menggunakan kapal, berangkat sekarang mungkin besok jam berapa baru sampai, kan seperti itu ya. Nah, dengan adanya seaplane ini tentu akan memangkas waktu perjalanan. Seperti itu. Kalau kita lihat kan pengoperasian seaplane ini pertama di kawasan Indonesia Timur Pak. Melihat kondisi geografisnya, wilayah Sulawesi Selatan ini, apakah cocok Pak untuk proyek seaplane ini sendiri? Ya, kalau dikatakan cocok tidak cocok ya sebenarnya itu kalau kami sebagai akademisi itu harus berdasarkan data. Tetapi mungkin bisa diperlihatkan sedikit di slide ya, ada slide itu bahwa persyaratan ke bawah ya lagi. Nah, ini yang harus diperhatikan di dalam operasional seaplane ini, terutama di water base-nya, di landasan pacunya, itu adalah tinggi gelombang. Kemudian yang berikut adalah kecepatan angin. Ya, ada batasan-batasan kecepatan angin yang sudah tidak diperbolehkan. Nah, tetapi kan tidak selamanya juga kan ada angin kencang. Jadi kendala cuaca, kendala keterbatasan kondisi lingkungan itu pada dasarnya bisa di-manage, bisa diatur melalui jadwal operasional seaplane itu sendiri. Nah, di Sulawesi Selatan itu saya kira dari segi lingkungan kita kan menganut berlaku dua musim. Musim barat dan musim timur. Nah, di pulau-pulau, gugusan pulau-pulau itu kan sangat mudah lah kita membuat water base, tempat take off dan landing itu, karena kan gratis airnya. Kita tinggal cari saja yang relatif terlindung. Perairan yang relatif terlindung, itu yang kita gunakan untuk take off dan landing dari seaplane ini. Jadi menurut saya seperti pulau-pulau Pangkep ini sangat bisa, kemudian di daerah Selayar juga bisa. Jadi kalau misalnya ada pulau pada musim barat, ya take off dan landing di sisi kiri, di sisi timur. Kalau musim gelombang barat.
Kalau musim gelombang timur, ya take off dan landingnya di sisi baratnya pulau. Nah, jadi kan selalu aman dari gelombang. Nah, terkait dengan angin itu yang perlu kita perlu kita pantau. Iya. Karena kan tentu saja kan harus ada juga pemantauan cuaca dan sebagainya. Gitu. Nah, berarti Pada memang dasarnya bisa, sangat potensi. sangat potensial, Iya, sangat cocok untuk cocok. wilayah pesisir Iya. Sulsel ya Pak. Iya. Tapi namun demikian, saya perlu berikan catatan bahwa itu perlu dikaji, Oke. harus dikaji. Seberapa besar atau berapa probabilitasnya di dalam 1 tahun, berapa bulan maksud saya, itu bisa beroperasi. Atau berapa hari dalam 1 tahun bisa beroperasi. Nih, karena kan Oke. memang ini proyek besar, jadi butuh pertimbangan Oh, dari iya. segala sisi ya Pak. Semua sisi. Oke, tadi kan sudah terjawab untuk kondisi geografis sangat potensial, sangat Ya. cocok di Siap. wilayah pesisir Sulsel ini. Nah, kalau dari kesiapan sisi fasilitas Pak, fasilitas dan SDM itu apakah sudah mulai mempertimbangkan moda transportasi seperti seaplane? Tapi tahan dulu Pak, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara Oke, berikut baik. ini. Tetap di Unhas Speak Up. Kembali lagi di program Unhas Speak Up bersama dengan Ketua Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Bapak Hairul. Oke, dari kondisi geografis sudah cocok Pak. Ya. Kalau dari sisi fasilitas sendiri dan kesiapan SDM, apakah itu sudah memenuhi atau seperti apa Pak? Iya, benar sekali ya saya kira. Kalau fasilitas tentu saja, karena kan ini belum ada, Ya, belum masih beroperasi. rencana aja. Tentu saja fasilitasnya kan belum ada, Hmm. terutama water base-nya di mana, ya kan? Baru kan sebatas rencana. Ya, Kemudian sumber daya manusianya, siapa yang akan mengelola, pilotnya siapa, ini kan? Itu juga. Tapi tentu saja itu terkait dengan fasilitas atau infrastruktur, itu saya kira Pemda kan sudah Pemprov ya, Pemprov Pemprov. sudah berkomitmen untuk mengembangkan itu. Dan menurut saya tidak mudah lah, tidak susah ya. Kenapa? Karena kita hanya mengkapling perairan. Kita hanya mengkapling perairan yang memang potensi dari segi teknis, lingkungan untuk digunakan sebagai tempat take off dan landing daripada armada ini, Iya. seaplane ini. Nah, sebagai contoh misalnya beberapa 1 bulan yang lalu barangkali Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar itu bersedia untuk memberikan tempat bagi pemerintah di Pelabuhan Makassar, ya, di dalam pelabuhan malah, ya, untuk dijadikan sebagai water base. Tetapi ada juga dari provinsi bahwa
direncanakan di CPI, itu juga tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi ya sekarang kan belum ada. Jadi kalau kita berbicara kesiapan infrastruktur tentu belum, tetapi bisa diadakan. Ya kan, bisa diadakan. Hanya saja yang penting adalah regulasinya, karena sampai sekarang kan regulasi yang mengatur ini juga belum paripurna. Iya. Ya, tetapi kalau kita menunggu paripurnanya juga kan kapan? Tetapi ya kalau ada upaya-upaya dari pemerintah, tentu kita sebagai masyarakat harus mendukung. Nah, itu tadi terkait dengan infrastruktur. SDM, kan itu saya kira karena ini akan akan mengelola pesawat yang mendarat di air. Tentu dia harus paham juga regulasi yang berlaku di laut. Ya. Pengelolanya harus paham regulasi yang berlaku di laut, juga paham regulasi yang berlaku terkait dengan penerbangan. Nah, ini kan tempat pelatihannya kan belum ada di kita. Sekolahnya juga mungkin kalau sekolah sih ya ada sekolah penerbangan ya, sudah ada. Saya kira tapi menurut saya bukanlah permasalahan yang sulit untuk terkait dengan SDM-nya, karena kita bisa datangkan. Kalau memang belum ada, kita bisa datangkan. Kita bisa kursuskan, kita bisa latih dan sebagainya. Jadi saya kira itu komitmen dari pemerintah itu yang utama, dan kita harus menyambut baik dan mendukung penuh program gubernur yang terkait dengan itu, saya kira. Ya, komitmen pemerintah yang paling utama. Kalau kita lihat dari fasilitas SDM seperti yang Bapak bilang tadi, belum ada, tapi bisa diadakan. Bisa, sangat bisa. Kemudian, apakah ini bisa menjadi tantangan utama dari pengembangan proyek Seaplane ini sendiri, atau seperti apa tantangan utama dari proyek ini, Pak? Ya, jadi kalau tantangan utamanya sebenarnya ya termasuk SDM, kemudian infrastrukturnya. Iya. Yang paling utama juga itu sebenarnya adalah regulasinya. Oke. Regulasi karena ini kan harus ada regulasi karena dia terbang, tentu kan udara. Iya, masuk di kewenangan udara. Iya. Nah, sampai ketinggian berapa itu akan menjadi kewenangan perhubungan udara. Iya. Ya, otoritas udara ya. Karena ini kan seaplane ini terbang rendah sebenarnya 150 sampai 1000 meter. Iya. Tidak lebih dari itu. Nah, kemudian karena dia juga di laut. Nah, kira-kira ini yang menjadi tantangan kita adalah mau mengaduk regulasi yang mana? Kiblatnya ke laut kah, kiblatnya ke udara kah? Nah, ini sampai sekarang yang masih tarik dua ulur. Ya, Pak. Tarik ulur ya kan. Nah, karena otomatis nanti ketika misalnya sudah ada water base-nya, sudah ada bandara airnya, bandara airnya kan semua fasilitas navigasi, ya navigasi baik itu navigasi dalam pelayaran maupun navigasi dalam penerbangan tentu harus ada di situ gitu loh, informasi-informasinya harus bisa terkonek. Nah, ini kan menjadi hal yang menjadi tantangan ke depannya. Yang berikutnya tantangannya adalah di dalam perencanaan ruang, ya di dalam perencanaan ruang tentu daerah itu kan sudah dipetahkan. Misalnya untuk rencana sonasi dan rencana sonasi pulau-pulau kecil dan pesisir dan pulau-pulau kecil itu kan sudah terpetakan bahwa di daerah ini, misalnya di CPI itu diperuntukkan untuk zona apa, di tempat lain zona apa. Nah, ini perlu disinkronkan. Nah, itu dari segi rencana zonasi di laut ya. Kemudian dari segi transportasi ya, baik itu rencana tatanan transportasi wilayah. Kemudian tatanan transportasi lokal yang untuk level kabupaten, kalau wilayah level provinsi, kemudian untuk tatralognya itu level kabupaten. Nah, ini penting semua untuk dipetakan dan dimuat di dalam dokumen perencanaan ruang. Ya, perencanaan baik itu tata ruang maupun rencana zonasi maupun tatrawil maupun tatralog.
Nah, ini kan semua kita belum siap nih. Sosial tentu saja di dalam, kalau kita cek, mungkin ya, saya mudah-mudahan saya keliru. Ya mungkin di dalam penataan ruang baik di Kabupaten A, Kabupaten B yang potensi untuk Siplen ini mungkin belum ada termuat di dalam, bahwa di sini nanti akan ada water base Siplen. Nah, sama dengan di CPI itu, mungkin di dalam RT RW provinsi juga belum, rencana zonasi pulau-pulau kecil juga mungkin belum ada di dalam. Nah, ini tentu akan menjadi tantangan kita, dan itu harus segera disinkronkan. Jadi harus ada terintegrasi lah di dalam perencanaan ruang, baik itu pada tataran rencana zonasi pulau-pulau, rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, maupun perencanaan ruang. Dan tatanan transportasi, baik itu wilayah maupun provinsi bahkan nasional. Ya, jadi memang ada banyak sekali PR untuk mempersiapkan, mengembangkan proyek Siplen ini. Salah satunya dari tadi Pak, pesawat. Ini kan pesawat jalan di udara. Jadi kita pakai regulasi udara. Kemudian mendarat di laut. Jadi di-combine ya Pak, udara dan laut. Itu salah satu kerumitan dari proyek Siplen sendiri. Tapi kembali lagi dengan komitmen pemerintah dan dukungan akademisi, proyek ini bukan tidak mungkin. Ya Pak. Dukungan akademisi dan yang tidak kalah penting pengusaha. Investor. Ya, karena semua butuh biaya. Dari sisi teknik kelautan Pak, apa saja mungkin infrastruktur atau rekayasa teknis yang perlu disiapkan untuk mendukung proyek Siplen sendiri Pak? Iya. Jadi itu tadi, yang pertama kan water base. Water base. Tempat landasan pacu lah kalau di Bandar Hasanuddin itu, ya landasan pacunya, ya kan? Itu kan harus bebas, aman, selamat. Jadi tentu semua hal yang terkait teknis keamanan dalam operasional Siplen itu harus diperhitungkan. Berapa lebar landasan pacunya, berapa panjangnya, ya kan? Kemudian fasilitas apa, sarana bantu navigasi yang dibutuhkan. Kemudian struktur, karena ini kan Siplen, ada Siplen yang tidak bisa mendarat sampai ke darat. Berarti kan harus ada penyambung dari darat ke laut ya. Mungkin kita menggunakan dermaga terapung. Nah, seperti itu. Nah, itu memang domainnya semua teknik kelautan. Dan Unhas siap untuk membantu itu kalau memang pemerintah provinsi berkeinginan untuk mempush program itu. Artinya dari segi teknik kelautan itu tadi, kita bisa berkontribusi dari segi studi untuk water base-nya seperti apa, pemilihan lokasinya, cocoknya di mana, karena ini kan tidak boleh sembarang nih untuk water base-nya. Kemudian yang kedua, struktur dermaganya bagaimana, apakah kita pakai floating atau seperti apa. Kemudian sarana bantu navigasinya, di mana ditempatkan, tipenya bagaimana, jenisnya apa dan sebagainya. Itu semua masuk di domain teknik kelautan. Karena kan tadi saya cuma sebut dua ya Pak, udara, laut, tapi kan juga bisa darat. Ya, bisa darat. Itu yang amfibi. Ya, amfibi. Bagaimana mengintegrasikan Siplen ke sistem transportasi darat atau laut yang sudah ada sebelumnya Pak? Karena kan juga ini hal yang krusial untuk mengintegrasikan transportasi darat atau laut yang sudah ada sebelumnya, Pak. Iya. Jadi saya kira tidak susah lah ya. Tidak susah. Kenapa? Karena kan kita sudah punya infrastruktur existing. Ya kan, misalnya bandar udara sudah ada kita punya, ya, airport kita punya. Kemudian pelabuhan kita punya, ya, pelabuhan-pelabuhan di pulau pun juga kita punya. Nah, jadi tidak terlalu susah, tetapi intinya di situ adalah kita integrasi. Prinsipnya adalah integrasi lintas sektoral, kemudian juga moda, lintas moda. Moda artinya sektoral itu artinya instansi itu harus terintegrasi, harus ada koordinasi. Jangan parsial-parsial. Misalnya
eh, KKP lain maunya, ya kan? Kemudian perhubungan lain maunya. Iya. Nah, ini kita harus satu bahasa gitu loh. Kita harus satu bahasa bahwa ini adalah pengembangan supply. Ya, kalau Nah, beda-beda kan masalah lagi ya, masa Pak. lagi tarik ulur bahwa ini tidak boleh di sini, Iya. tidak boleh di situ kan itu. Makanya tadi itu saya sampaikan bahwa penataan ruang, Iya. ya, penataan ruang itu penting. Ruang itu diperuntukkan untuk apa? Apakah untuk supply atau bukan? Oke. Nah, tapi kalau sudah ada aturannya kan tidak perlu lagi kita tarik menarik, Iya. ya, tidak perlu kita saling menyalahkan, ya, seperti itu. Nah, tinggal kita misalnya kita mencari saja misalnya di Pelabuhan Makassar, dekat Pelabuhan Makassar, kan di situ banyak kapal, ya, dekat juga dari airport. Jadi kalau misalnya wisatawan datang, aksesnya ke sana sudah mudah, Iya. ya kan? Nanti sampai di apa namanya? Sampai di apalagi namanya di pantai, Iya. kan bisa langsung naik pesawat ke apa namanya itu, ke pulau. Nah, mau ke Samalona kah, mau ke mana, mau terus juga ke Takabonerate bisa, kan begitu. Iya. Jadi kita tinggal mencari apa namanya pelabuhan-pelabuhan existing, mungkin di sekitar itu kita membuat water base-nya. Seperti itu. Ya, kalau misalnya kita melihat Pak, transportasi seperti seaplane ini hadir, akses cepat seaplane ini hadir, kira-kira seberapa besar dampaknya terhadap sektor pariwisata di Kepulauan Sulawesi Selatan ini, Pak? Ya, saya kira eh, kalau kita kuantitatifkan, Ya. kalau dikatakan berapa ya, Iya, iya. itu kan kuantitatif. Nah, itu agak sulit juga saya menjawabnya kalau dikatakan kuantifikasi ya, karena kan saya tidak punya hitung-hitungan. Iya. Nah, tetapi yang jelas itu akan meningkatkan apa namanya wisata ya. Iya. Kenapa? Karena orang kan biasanya berjalan itu maunya cepat, Betul. mau cepat. Termasuk Pak Heru sendiri ya, Pak? Ya mungkin saja saya akan naik. Karena ya. sudah siap sekali ini untuk Iyalah, mendarat di laut. harus karena Oke. begini, katakan misalnya kita menggunakan seaplane, orang tentu akan berpikir oh ini bisa ditempuh dengan waktu yang lebih cepat. Nah, ketika itu dipromosikan terus dan seterusnya, tentu kan orang akan banyak datang, orang akan banyak menggunakan seaplane. Dengan sendirinya, kalau banyak pengunjung wisata, berarti kan ada peningkatan ekonomi di bidang pariwisata. Nah, belum lagi kalau misalnya seaplane ini digunakan untuk bisnis perikanan. Itu tadi saya sampaikan, misalnya untuk mempercepat proses pengangkutan ikan yang bernilai jual tinggi dari pulau ke mana, ataukah memang langsung dikelola di tempat itu, kemudian dikirim. Kalau melalui kapal itu bisa busuk baru sampai di tujuan, kalau melalui seaplane kan masih segar sampai di tujuan. Nah, di samping cepat, berarti kalau cepat berarti kan volumenya bisa banyak. Iya. Nah, kemudian kualitas masih terjaga. Tentu itu akan meningkatkan bukan hanya pariwisata sebenarnya, Oke. tetapi peningkatan ekonomi masyarakat secara umum. Gitu. Oke. Kalau mau menghadirkan moda ini secara berkelanjutan, model kerja sama seperti apa yang ideal antara pemerintah, kemudian swasta dan masyarakat sendiri, Pak? Ya kan sudah banyak model-model kerjasama ya. Ada yang model kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat. Ya, saya kira katakan misalnya pemerintah itu menyediakan regulasi. Ya. Karena orang tidak mau berinvestasi kalau kepastian hukum tidak jelas. Betul, Pak. Ya, Karena itu akan menjadi masalah di kemudian akan menjadi hari. masalah di kemudian hari. Tidak jelas juga, misalnya tempatnya tidak jelas, orang tidak mau, ya kan? Iya. Nah, pemerintah menyediakan infrastruktur, ya mungkin misalnya dari segi yang pertama mungkin regulasi, kemudian membangun atau memberikan izin atau membangun fasilitas pendukung operasional seaplane di laut, misalnya water base-nya, terminal penumpangnya, karena harus ada juga terminalnya,
dermaganya, ya kan, karena harus punya dermaga. Kemudian swasta, ya, swasta ini menyediakan siplennya, kan mahal tuh. Kalau kita mau, ya, kalau pemerintah mau beli itu kan ya mahal, jadi ya bisa sih sebenarnya, tapi kan masih banyak pos-pos kebutuhan yang lain yang bisa dibiayai oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu, kalau saya, ya swasta lah di situ kita libatkan. Yang ikut andil dalam pengadaan siplennya, kemudian mengelola, ya, karena kalau swasta mengelola itu lebih apa tuh ya? Lebih menghasilkan biasanya ini. Ya, karena profit oriented. Ya, karena profit oriented. Nah, itu ya. Jadi kalau terkait dengan pesawatnya, biarkanlah swasta yang mengadakan. Kemudian mengelolanya juga swasta. Nah, kemudian masyarakat, apa tugasnya masyarakat? Ya, masyarakat kan bisa dengan adanya waterbase di situ kan masyarakat bisa apa? Membangun misalnya penginapan, ya kan, apa namanya itu, kuliner dan sebagainya. Jadi bisnis lagi nih, Pak. Ya kan. Kemudian pemerintah juga kan bisa apa namanya itu, membuat apa itu objek-objek wisata yang misalnya di sini ada tempat snorkeling, kemudian terumbu di situ, ya tapi harus dijaga. Itu harus, supaya bisa berkelanjutan, ya harus kita jaga. Tetapi intinya itu tadi, kalau kita mau menghadirkan ini berkelanjutan, maka memang kerjasama yang diterapkan. Karena tidak mungkin pemerintah akan membiayai semua. Mungkin di awal-awal ada subsidi, mungkin. Ya, sebagai pelecut. Ya, di awal-awal itu mungkin perlu ada memang subsidi. Begitu sudah tumbuh, subsidi kan, itu subsidi prinsipnya kan subsidi di semakin tahun dikurangi. Artinya apa? Kita mengharapkan bahwa armada ini sudah bisa menghasilkan. Begitu dia sudah break even, sudah bisa menghasilkan sendiri keuntungan, subsidinya dihentikan. Biarkan dia jalan sendiri. Nah, gitu. Ya, kalau seaplane ini benar-benar diterapkan di Sulawesi Selatan, karena kan sudah ada rencananya, Pak, dan alokasinya juga sudah ada dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, alokasi dananya sudah ada. Apa 3 hal utama yang harus diprioritaskan agar proyek ini bisa berjalan efektif, Pak? Ya, kalau pertama ya, regulasi. Regulasi itu tadi. Regulasi itu baik itu dari sisi operasionalnya maupun tadi yang saya sampaikan dari segi perencanaan ruangnya, pemanfaatan ruang. Itu harus fix, ya. Kemudian yang kedua adalah potensi. Harus kita kaji baik potensinya. Apakah memang pulau-pulau ini memberikan nilai ekonomi yang menguntungkan ketika itu dioperasikan. Jadi harus ada kajian yang betul-betul bisa memberikan keyakinan bahwa ketika seaplane ini dioperasikan itu bisa memberikan kemanfaatan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah itu tadi infrastrukturnya, ya. Infrastrukturnya harus siap, sumber daya manusianya harus siap. Itu yang saya kira penting sekali, dan tidak kalah pentingnya juga bahwa operasional seaplane ini tentu harus berwawasan lingkungan. Tidak boleh kita dengan adanya karena euforia seaplane, ya serampanganlah kita melakukan pembangunan dan sebagainya, eksploitasi yang berlebihan, akhirnya kan kita merusak lingkungan. Itu yang penting menurut saya, yang harus kita perhatikan. Baik, jadi pemirsa, kita sudah membahas tadi mengenai konsep besar seaplane di Provinsi Sulawesi Selatan yang sedang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dari soal wilayah, kecocokan wilayah pesisir Sulsel, kemudian tantangan teknis hingga harapan terhadap konektivitas antar pulau ini jauh lebih cepat, aman, dan berkelanjutan. Seaplane mungkin terdengar futuristik, tapi kembali lagi dengan komitmen pemerintah, dukungan akademis, dan peran masyarakat lokal, bukan tidak mungkin moda ini bisa menjadi nyata. Bukan hanya untuk sektor pariwisata, tapi juga pendidikan, kemudian kesehatan, bahkan kedaulatan.
Ya, terima kasih kepada Ketua Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Insinyur Hairul Pautonan STMT. Ya, sudah memberikan kita wawasan lebih lanjut tentang konsep seaplane yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang terus setia menyaksikan program Unhas Pickup dan program-program menarik lainnya. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Pickup berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.